Halo semuanya, baik lagi bareng gue Bener Madani. Jadi di video kali ini gue mau bikin video part keduanya dari pasang bearing. Jadi kenapa nggak gue bikin video pasang bearingnya di rumah Mas Andi seperti yang gue janjikan kemarin. Jadi gini, gue udah pasang di Mas Andi dan gue juga udah ke bengkelnya dia. Kita masang berdua, tapi hasilnya gagal. Nah, kenapa gagal? Gue akan ceritain di video ini secara lengkap dan detail. Jadi tolong buat kalian yang nonton video ini jangan di skip karena ini penting banget. Oke, pertama-tama gue pengen jelasin dulu kronologisnya kenapa bearing ban belakang gue gagal dipasang. Kemarin itu gue udah pasang bearingnya. Ini bearingnya nih, bearing baru, dan akhirnya nggak jadi gue pasang. Nah, ini nanti gue bakal ceritain kenapa nggak gue pasang. Gue itu bearing beli pakai mereknya Naci sama Koyo. Kenapa gue pilih merek tersebut? Karena merek tersebut itu bagus cuy. Dia terkenal yang awet, tahan lama, dan juga long chair gitu. Dari gue ngeliat referensi dari Google atau YouTube, gue disaranin pakai bearing-bearing itu. Singkat cerita, gue ke bengkelnya Mas Andi, gue lepas ban belakang gue copot nabir bearing-bearing di roda gue copot di velg gitu ya. Terus ada satu masalah, yaitu masalahnya adalah bearing nabir gue yang juga ikutan jebol cuy. Jadi bearing nabir ini memang belum gue ganti dari pertama kali gue beli motor, yang dimana bearing tersebut itu nempel dari tahun 2013. Jadi benar-benar belum gue ganti. Nah, oblaknya juga ada di situ juga, jadi mau nggak mau gue harus beli bearing buat nabirnya. Jadi tuh sekedar informasi, bearing di Satria FU itu di roda belakangnya ada 3. Ada bearing buat nabir, ada bearing yang kecil yang di setelahnya nabir, yang di dalamnya nabir. Terus habis itu yang ketiga ada bearing di sebelah kanan, ada disc brake. Nah, ini bearing yang buat nabir. Dia lebih kecil ukurannya ketimbang bearing yang dipasang di bagian sisi disc brake. Gue di situ pasang di tempat Mas Andi, gue pasang bearing gue seperti biasa. Kenapa gue pasang di Mas Andi? Karena ya pasang ban belakangnya ribet. Gue kalau nyopot bearing, nyopot ban gitu gampang. Masangnya cuy, Satria FU tuh emang terkenal swing armnya itu kayak masuk terlalu dalam gitu loh. Jadi kayak swing armnya itu terlalu ngejepit si bannya itu, jadi mesti dicolok dulu gitu pakai obeng min atau enggak alat buat tambal ban. Lanjut, gue akhirnya memasang bearing tersebut, nih bearing ini, ke velg RCB gue. Ini udah sempat dipasang. Setelah dipasang, gue puter bannya, rodanya tuh gue puter, gue tes gitu. Nah, ketika gue pasang, itu seret cuy. Seret dan juga kayak apa ya, kayak bearing udah lama gitu loh. Padahal kan ini bearing baru nih. Dan diputer juga sebenarnya masih enteng gitu, diputer kayak gini tuh masih enteng. Terus gue langsung ngecek disc brake gue. Nah, di disc brake ini gue cek kaliper, kampas, sama disc brake. Jadi tuh disc brake itu memang agak rapat. Nah, pas rapat itu gue renggangin pakai kunci tang yang tang buka itu. Jadi direnggangin kampasnya direnggangin supaya si disc brake itu nggak ada gesekan, nggak ada friction gitu, jadi nggak ada yang menghambat pas rodanya muter. Nah, pas disc brake-nya udah longgar, udah nggak nyentuh sama si kampas remnya, itu gue puter dan masih seret cuy. Di situ gue udah mulai kayak pusing, dan saat itu memang kondisi waktunya udah malam, jadi mau nggak mau gue harus pulang kan. Dan juga gue belum makan saat itu, jadi gue benar-benar lapar, gue benar-benar pusing. Gue putuskan untuk balik. Terus sampai di rumah pun selesai gue makan, gue masih penasaran sama roda belakang gue yang dimana kok gue ganti bearing baru masih seret gitu. Terus selesai gue makan, gue kembali bongkar si rodanya Saritem. Gue bongkar, gue penasaran kan. Gue pas penasaran itu gue cek bearingnya muter. Terus kayak habis itu gue cek juga si apa tuh asi bos dalamnya itu loh, bos dalam yang besi panjang itu yang menghubungkan antara bearing kanan dan bearing kiri. Itu gue cek juga padat apa enggak. Ternyata saat itu udah padat gitu. Cuman pas gue puterin pakai jari kelingking emang agak seret gitu. Bukan yang berarti seret banget, enggak, cuman ya agak sedikit apa ya, muternya tuh agak effort lah, agak sedikit usaha gitu. Udah abis itu gue ke gear, ke bearing gear pun di situ nggak ada kayak masalah gitu, normal aja. Bearing gearnya kan juga
itu baru semua ya kan. Jadi bearing napgear, bearing yang kiri, bearing yang kanan tuh gue ganti baru semua. Dan gue pasang, gue kencengin si as roda, itu masih juga seret cuy. Di situ gue masih penasaran, gue bawa jalan muter-muter komplek dan juga masih seret. Besokannya gue lepas lagi ban belakang, terus gue bawa ke tukang bubut. Saking gue frustasi ya kan, bener-bener wah ini udah nggak bisa diakalin lagi cuy. Oh ya, sebelum ke tukang bubut, gue juga minta advice, gue minta saran ke teman-teman followers. Gue di situ buka kolom komentar gitu di Snapgram. Gue tanya, ada yang tahu nggak caranya gimana kok bearing baru diganti tapi malah jadi seret gitu. Dan kebanyakan saran dari mereka, saran dari teman-teman followers gue itu udah gue lakuin cuy saat itu gitu. Jadi saran-saran mereka tuh kebanyakan udah gue lakuin. Dan dari mulai bos-bosan yang di tengah gue kendorin, gue pasang lagi sampai yang gue kencengin, napgear gue cek, dan disc brake juga udah longgar, dan sama kampas rem itu bener-bener gue udah lakuin semua. Dan itu masih tetap seret saat itu. Sampai akhirnya gue bener-bener mentok, bener-bener udah wah ini nggak bisa nih, gue mesti ke tukang bubut gitu. Dan akhirnya besoknya gue ke tukang bubut. Sampai di tukang bubut pun tukang bubutnya rada sedikit bingung karena panjang bos-bosan dalam sama bearing tuh udah mentok. Tapi pas ketika diukur, kata tukang bubutnya itu kurang 1 mili gitu. Jadi sama dia agak dipanjangin sedikit. Ketika dipanjangin udah jadi, dites di sana. Kan velg gue bawa ke tukang bubut tuh. Terus habis itu dites di tukang bubutnya. Diputer ya, emang bener-bener muter gitu. Terus pas sampai rumah gue pasang di Saritem. Sebelumnya gue juga udah punya feeling nih kalau misalkan kayaknya bos udah dipanjangin tetap aja masih nggak bisa nih. Gue udah punya feeling kayak gitu. Mau nggak mau harus gue coba dong. Jadi gue pasang lagi dengan masangnya itu setengah jam cuy. Masang ban belakang sendirian. Gue pasang ban belakang setengah jam masih juga seret. Gue bongkar lagi, gue copot lagi. Gue cek bos luarnya tuh. Jadi kan ada bos dalam, ada bos luar. Nah ini gue cek bos luarnya nggak ada yang, soalnya kan bosnya itu kan gue congkel-congkel kan buat masukin si ban ke dalam swing arm gitu. Gue cek masih simetris, belum ada yang coak, belum ada yang apa segala macam, masih bagus semua. Sampai akhirnya gue memutuskan pasang velg originalnya Satria FU. Gue pasang ke Saritem, gue kencengin itu as rodanya dan gue puter. Hasilnya longcer banget. Nah di situ gue udah mulai curiga, di situ udah mulai kayak wah ini sih kayaknya gue salah beli bearing cuy. Terus gue memperhatikan bearing ini nih, bearing yang gak jadi gue pasang. Gue perhatikan angkanya. Jadi kan kalau kode bearing itu kan ada angka gitu. Gue perhatiin 6201 yang kecil, terus 6301 yang gede. Gue samain tuh sama si bearing velg standar Satria FU, velg lama gue. Sama angkanya. Terus apa yang beda nih? Ya kan? Terus apa yang beda kok? Gue pasang velg standar, dia longcer. Gue pasang velg RCB dengan bearing baru, itu seret banget. Kayak motor tuh ngerem coy. Gue perhatiin secara detail, gue perhatiin bener-bener kayak anjir, ini apaan yang salah gitu ya kan? Soalnya gue bener-bener penasaran banget. Ternyata setelah angka itu ada hurufnya cuy. Nah hurufnya gue perhatiin di bearing Naci ini itu ada NSC CB. Sedangkan bearing standarnya Satria FU itu 6201 angkanya. Hurufnya itu Z belakangnya. Jadi 6201 Z. Nah ini kan 6201 NSC di bearing Nacinya ini. Terus gue perhatiin di yang bearing Koyonya ini dituliskan 6301 RS. Sedangkan kalau di Satria FU itu cuma 6301, nggak ada huruf lagi di belakangnya. Habis itu gue udah langsung ke bengkel spare part yang dimana menjual spare part original Satria FU, dan gue tanya bearingnya ada nggak nih yang kodenya 6201Z dan juga 6301. Mereka punya, gue bawa pulang tuh bearing. Setelah sampai di rumah, gue pasang bearing standarnya Satria FU, tapi baru ya. Jadi gue pasang langsung ke velg RCB. Gue nggak tahu kenapa saat itu gue pasang roda belakang Satria FU itu cepet banget. Mungkin karena emang udah kesel gitu kali ya, kayak udah kayak udah bete gitu loh, udah kayak anjrit, udah gue coak-coakin aja lah arm gue ya, udah pasang udah tinggal pukul-pukul dong. Gue bener kesel saat itu sih.
terus habis itu kepasang dan gue puter benar-benar loncer cuy. Jadi itu tipsnya, itu triknya kalau kalian mau ganti bearing, usahain sama banget kodenya sama yang awalnya. Gue nggak tahu kenapa ya, padahal tuh dimensinya sama, cuman huruf belakangnya aja yang beda. Itu pengaruh cuy, itu yang bikin gue kayak mind blowing sih. Masalahnya hurufnya yang beda, bukan angkanya gitu loh. Kan kalau angkanya kan udah pasti bentuknya udah pasti beda gitu. Nah ini hurufnya beda belakang. Gue nggak tahu tuh di mana letak perbedaannya. Kalau kalian ada yang tahu, komentar di bawah. Gue bener-bener nggak tahu sama sekali ketika gue bongkar ban belakang Saritem dan kode bearingnya itu di huruf beda. Gue nggak tahu deh itu gimana ceritanya. Yang jelas kalau kalian mau ganti bearing, direkomendasiin sama orang bengkel atau orang speed shop suruh ganti bearing yang model begini dan nggak sama kodenya, jangan mau, karena bakal seret. Gua tuh udah pasang kemarin gitu loh, makanya gue bisa kasih informasi ini ke kalian gitu. Ini pengalaman penting banget, ini sesuatu yang harus gue share ke kalian, karena memang putaran roda itu tuh pengaruh banget ke mesin cuy. Semakin roda belakang lu berat, itu bisa bikin BBM boros dan tarikan pun berasa jadi lebih berat, nggak enak pasti. Torsi pun pasti bakal mengurang. Pokoknya sebisa mungkin kelahar depan belakang itu harus loncer. Kenapa harus loncer? Karena supaya torsi motor kalian itu bekerja secara maksimal gitu. Jadi mohon maaf kalau misalkan video part 2 nya nggak gue bikin di bengkel, nggak gue kasih tahu cara pemasangannya kayak gimana. Alasan yang pertama emang karena gue bete banget sih, karena emang gue udah kesel, gue udah nggak bisa nih, wah gila, gue udah nggak mood banget bikin video. Akhirnya gue bikin video seperti ini. Kesimpulannya adalah kalau lu ke bengkel mau ganti kelahar depan belakang, ya itu harus sesuai kodenya cuy. Itu harus sesuai kode dari bearing standar pabriknya Suzuki. Jangan coba-coba lu pakai bearing yang huruf belakangnya beda dari standar Suzuki Satria FU. Terus juga kalau ada yang tanya, bang gimana kalau yang bearing SKF di roda depan gitu? Bearing SKF di roda depan gue aman-aman aja. Bearing SKF emang gak bohong sih, dari harga pun emang udah kelihatan gitu ya. Soalnya satu 35.000 cuy, dua ya 70 ribuan. 70 ribu ya sekitar segituan lah pokoknya, 70 ribu sampai 80 ribu tergantung kalian belinya di mana. Bearing SKF gue yang di roda depan gak ada masalah karena sesuai kodenya juga. Jadi bener-bener loncer untuk ban depannya, dan gue akuin untuk bearing SKF top banget sih. Emang Jerman keren banget kalau bikin spare part. Jadi makasih banyak yang udah nonton, semoga videonya bermanfaat. Gue sangat berharap ini video sangat bermanfaat sih, karena ya ini beginian penting cuy, beginian penting. Makasih banyak yang udah nonton, sekali lagi jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video gue. Gue Bani Ramadhani, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.